Berita mengejutkan datang dari Pecco Bagnaia yang diam-diam berguru pada Rossi saat jeda libur musim demi kalahin Marquez. Marco Bezzecchi target comeback di MotoGP Inggris mendatang. Dan berita tak kalah menariknya, ternyata Honda akhiri pengembangan motor RC213V-nya. Kenapa? Mari simak berita selengkapnya. Bagnaia diam-diam berguru ke Rossi jelang MotoGP Inggris 2026, gelar latihan rahasia. Valentino Rossi kembali mencuri perhatian saat turun ke lintasan Misano bersama Francisco, Pecco, Bagnaia dan sejumlah pembalap MotoGP lain di tengah jeda musim MotoGP 2026. Kehadiran para bintang tersebut menjadi sorotan menjelang bergulirnya kembali balapan pada GP Inggris awal Agustus. MotoGP memasuki masa libur musim panas sejak berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring pada tanggal 12 Juli tahun 2026. Seri berikutnya baru akan berlangsung di Silverstone pada 7–9 Agustus tahun 2026. Meski kalender MotoGP sedang berhenti sejenak, aktivitas para pembalap tidak ikut terhenti. Akhir pekan lalu, sirkuit Misano menjadi pusat perhatian saat menggelar putaran kejuaraan CIV Italia yang rutin menghadirkan balapan malam dengan dukungan lampu sorot di sepanjang lintasan. Pada balapan tersebut, Alessandro Del Bianco keluar sebagai pemenang RACE 1. Sementara RACE 2 dimenangkan pembalap wildcard Lukas Tulovic setelah Del Bianco gagal menyelesaikan lap pertama. Namun, perhatian utama justru tertuju pada sesi latihan yang berlangsung pada Kamis sebelum balapan. Sejumlah pembalap Grand Prix dari VR46 Riders Academy memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kembali mengasah kemampuan di atas motor. Rossi, Bagnaia, Morbidelli hingga Marini ikut latihan. Daftar pembalap yang hadir dipimpin legenda MotoGP Valentino Rossi. Juara dunia 9 kali itu berlatih bersama juara dunia 3 kali Francisco Bagnaia. Turut bergabung dalam sesi tersebut adalah juara dunia 2017 Franco Morbidelli, serta dua pembalap yang telah beberapa kali memenangi balapan oto-oto, Luca Marini dan Celestino Vietti. VR46 Riders Academy memang menjadikan Misano sebagai markas utama latihan. Para pembalap menggunakan sirkuit utama untuk mengendarai motor berkapasitas besar seperti Yamaha R1 dan Ducati Panigale V4. Selain itu, mereka juga memanfaatkan lintasan Misanino untuk latihan minibike dan go-kart. Absennya Marco Bezzecchi menjadi satu-satunya hal yang cukup mencolok dalam sesi latihan tersebut. Pembalap Aprilia Racing itu masih menjalani proses pemulihan setelah mengalami cedera serius akibat kecelakaan pada sesi kualifikasi kedua Q2 MotoGP Jerman di Sachsenring. Cedera tersebut membuat Bezzecchi mengalami patah tulang selangka dan memaksanya absen pada balapan seri ke-11 MotoGP 2026. Meski begitu, dia telah menyatakan siap kembali membalap pada MotoGP Inggris di Silverstone awal Agustus. Bezzecchi bidik comeback di Silverstone. Saat kembali ke lintasan nanti, Bezzecchi akan menghadapi tantangan berat dalam perebutan gelar juara dunia. Dia saat ini tertinggal 22 poin dari rekan setimnya di Aprilia Racing, Jorge Martin. Jorge Martin memimpin klasemen MotoGP sejak seri Asen. Posisi tersebut dia raih setelah Bezzecchi gagal finish akibat terjatuh ketika sedang mengejar Marc Marquez pada lap kedua balapan di Belanda. Latihan bersama di Misano menjadi persiapan penting bagi para pembalap VR46 Riders Academy sebelum persaingan MotoGP 2026 kembali memanas di Silverstone. Dengan jeda kompetisi yang hampir berakhir, seluruh perhatian kini mengarah pada GP Inggris yang diprediksi kembali menghadirkan duel sengit di papan atas klasemen. Honda akhiri pengembangan RC213V, prioritaskan motor baru untuk era MotoGP 2027. Honda dikabarkan telah menghentikan pengembangan motor RC213V untuk sisa musim MotoGP 2026. Pabrikan asal Jepang itu memilih mengalihkan seluruh fokus dan sumber dayanya guna mempersiapkan motor baru yang akan digunakan saat regulasi baru MotoGP mulai berlaku pada 2027. Pembalap Honda, Joan Mir, mengungkapkan bahwa kondisi timnya saat ini serupa dengan Yamaha yang juga mulai mengurangi pengembangan motor. Menurut juara dunia MotoGP 2020 tersebut, Honda tidak lagi menyiapkan pembaruan besar untuk RC213V.
Kami memiliki paket yang sekarang dan berusaha memberikan 150% dengan itu, ujar Mir, dikutip dari Crash, Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026. Mir menilai peluang Honda hingga akhir musim akan sangat bergantung pada karakter setiap sirkuit. Di lintasan yang sesuai, RC213V masih mampu bersaing, tetapi di trek yang kurang bersahabat mereka diprediksi akan kesulitan menembus papan atas. Akan ada sirkuit yang lebih cocok untuk kami, dan ada juga yang membuat kami lebih kesulitan. Jadi, kita lihat saja nanti, katanya. Ia mengakui para pembalap tentu menginginkan peningkatan performa secepat mungkin. Namun, tanpa pembaruan teknis yang signifikan, hasil balapan akan lebih banyak ditentukan oleh karakter lintasan. Jika lintasannya tidak menguntungkan bagi saya, mungkin kami tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan, lanjut Mir. Menariknya, Mir dipastikan tidak akan merasakan hasil proyek besar Honda untuk MotoGP 2027. Pebalap asal Spanyol itu akan meninggalkan tim pabrikan Honda pada akhir musim 2026 untuk bergabung dengan Gresini Ducati, menggantikan Alex Marquez yang pindah ke KTM. Meski memahami keputusan Honda memusatkan perhatian pada proyek jangka panjang, Mir berharap tim tetap melakukan penyempurnaan pada RC213V hingga berakhirnya era mesin 1000 cm3 di MotoGP. Veda dan pembalap Moto3 harus dengar, Bos Pramac ungkap lompatan tampil pada MotoGP lebih panjang dan rumit. Bos Pramac Racing, Paolo Ciampinotti, mengungkapkan proyek Yamaha pada Oto-Oto dan MotoGP. Ciampinotti pertama berbicara peluang pembalap Oto-Oto yang akan promosi ke MotoGP musim depan. Dia lebih mengedepankan nama Izan Guevara dibanding Tony Arbolino untuk mendapatkan kursi tim Pramac Yamaha pada MotoGP 2027. Tony Arbolino hanya semusim membalap untuk tim Pramac Yamaha di Oto-Oto pada musim 2025 dengan hasil tak memuaskan setelah finish di peringkat 19 pada klasemen akhir. Sayangnya, kami baru bersamanya selama setahun, dan kami belum mampu mengeluarkan potensi penuhnya, kata Ciampinotti dalam podcast Mick Babol, dilansir bolasport.com dari Motosan. Saya rasa saat ini, sejauh yang kami ketahui, kami cukup kekurangan tenaga di MotoGP. Dan ide kami adalah mengembangkan para pembalap di tim Oto-Oto kami. Jadi, jujur saja, saya melihatnya sebagai sesuatu yang cukup sulit, kata Ciampinotti kepada Arbolino yang merupakan runner-up Oto-Oto 2023 itu dan sudah 6 musim di Oto-Oto. Ciampinotti lebih tertarik kepada Guevara yang sudah memasuki musim keduanya bersama Blue Crew Pramac Yamaha Oto-Oto dan musim ini sedang berada pada posisi 2 klasemen. Guevara banyak berkembang. Kami memiliki pembalap yang tampaknya telah kalah, tetapi ia telah bangkit kembali, kata Ciampinotti soal juara Moto3 2022 itu. Ide kami adalah untuk terus mengembangkan pembalap di Oto-Oto sebelum membawa mereka ke MotoGP. Itulah tujuan kami. Guevara adalah anak didik Dino Borsoi, karena ia telah mengenalnya selama bertahun-tahun. Ia memenangkan kejuaraan dunia di Moto3, kemudian sedikit kehilangan arah di Oto-Oto. Dan sekarang ia sedang memulihkan potensi sebenarnya. Ia mungkin akan naik kelas tahun depan, ada peluang bagus, ujar Ciampinotti. Ciampinotti kemudian membahas kelas Moto3 dan Oto-Oto adalah kategori yang harus dilewati untuk bersiap tampil ke kejuaraan dunia MotoGP. Menurutnya, lompatan dari pembalap Moto3 hingga sampai ke kelasnya para raja sangat rumit dan panjang. Guevara misalnya, membutuhkan waktu 6 musim alias 6 tahun sejak memulai di Moto3 hingga dilirik untuk promosi ke MotoGP. Di sisi lain, Tony Arbolino sudah tersendat selama 6 musim di Oto-Oto. Sementara di Moto3, ada Adrian Fernandez yang tertahan selama 6 musim di sana. Kecuali, talenta hebat seperti Pedro Acosta yang membutuhkan waktu singkat bahkan belum genap 20 tahun dirinya dipastikan promosi ke MotoGP. Sebuah pesan yang harus didengar para pembalap Moto3, termasuk rider Indonesia yakni Veda Ega Pratama. Dulu, pembalap yang berasal dari kelas 250 cm3 setidaknya membutuhkan waktu 2 tahun untuk belajar. Selain itu, lompatan dari Oto-Oto ke MotoGP sudah dekat, sudah ada di depan mata. Lompatan dari Moto3 ke MotoGP lebih panjang dan rumit.
Jadi, menurut saya, kategori baru ini dibuat untuk mendekati oto-oto, meskipun saya harus melihat motornya dan mencobanya terlebih dahulu, ujarnya.